Halo teman-teman, salam sehat selalu. Bersama kembali dengan saya, Bung Ropan atau Papi Ropan. Kita akan mereview hasil pertandingan yang berlangsung di Etihad. Sangat seru, sangat menegangkan, walaupun memang tidak begitu dengan tempo yang sangat tinggi seperti yang diharapkan. Tetapi ini sangat menghibur. Dua tim papan atas yang saling memperebutkan gelar pada musim ini, City dan Liverpool. Hasil akhir kita sudah tahu bersama, imbang 2-2, sama seperti pada pertandingan pertama saat berlangsung tahun lalu di Anfield, di mana kedua tim mengakhiri laga mereka dengan 2-2. Dan kalau saya menarik ada korelasinya dengan pertandingan di Anfield dan Etihad yang berlangsung semalam, ini memang mirip-mirip ya, hampir sama laga tersebut ya, tidak berbeda jauh ya. Yang kita mengharapkan bahwa laga ini akan bisa dimenangkan salah satu entah oleh City dan Liverpool. Tetapi hasil akhirnya menempatkan kedua tim tetap dalam race yang sangat seru dalam 7 laga ke depan nantinya. Jadi tidak boleh kehilangan angka setelah hasil imbang ini, baik City maupun Liverpool. Ya, City memang masih di 1 poin di atas dan menuntut mereka untuk bisa memenangkan 7 laga sisa. Artinya ada 21 poin di depan bagi City. Ya, kemudian mereka bisa mengunci gelar kalau menang terus, dan posisi mereka di papan atas akan mendapatkan 95 poin. Ya, kalau dihitung dengan saat ini. Liverpool kalau menang terus hanya 94 poin. Jadi City akan juara. Ya, jadi kedua tim ini tidak boleh terpeleset dalam laga-laga ke depan. City diuntungkan dengan laga yang lebih ringan dibandingkan dengan Liverpool yang sedikit berat. Ya, dibandingkan dengan laga kalau kita compare antara City dan Liverpool. Karena Liverpool itu masih akan berhadapan dengan Man U, Everton, ada Spurs di sana, ada Wolves, ya. Kemudian nantinya akan berhadapan dengan Aston Villa juga. Jadi memang ini agak berat dibandingkan dengan City yang tidak mendapatkan lawan-lawan berat buat mereka, kecuali mungkin ada West Ham di sana dan Wolves, ya. Dan yang saya katakan tadi, ini mirip-mirip dengan laga pertama itu terlihat ya. Bukan hanya skornya 2-2, tetapi dalam hal statistik dilihat dari semua aspek laga yang berlangsung tidak berbeda jauh ya. Itu di Anfield kalau kita bisa mengatakan dengan 2-2, ini berbalik ya. Kalau kita lihat dalam pertandingan semalam di Etihad itu, Liverpool selalu mengejar ketinggalannya. Ketika gol dibuat oleh Kevin De Bruyne, kemudian dikejar oleh Jota, ada Gabriel Jesus bisa mengunggulkan dengan 2-1, tapi kemenangan mereka dibuyarkan dengan gol penyama kedudukan Sadio Mane di babak kedua ketika masih berlangsung 1 menit di babak kedua. Tapi kalau di Anfield, kita tengok ke belakang ke Anfield, dengan hasil 2-2, City yang berbalik untuk mengejar terus Liverpool. Ya, Sadio Mane bisa membuat gol awal disamakan oleh Phil Foden saat itu. Mo Salah bisa membuat Liverpool unggul 2-1, tetapi 9 menit sebelum pertandingan bubaran, kemenangan yang sudah depan mata bagi Liverpool dibuyarkan oleh Kevin De Bruyne. Ini hal yang berbalik ya, saling mengejar ketinggalan. City mengejar di Anfield dan Liverpool mengejar di Etihad. Nah, kesamaan lainnya atau hampir saja sama, kalau di Anfield itu Kevin De Bruyne yang bisa menyelamatkan City, namun di Etihad Sadio Mane yang menyelamatkan Liverpool, dan dua-duanya mencetak gol. Sadio Mane mencetak gol di Anfield dan Kevin De Bruyne juga mencetak gol di Anfield. Sama juga ketika di Etihad, Kevin De Bruyne mencetak gol dan Sadio Mane ikut mencetak gol. Jadi ini hampir sama. Kita lihat dalam statistik lainnya. Di Anfield, ya, City itu menembak itu 12 kali ya, termasuk agak kecil dengan 3 on target. Ya. Kemudian di Etihad, di depan publik sendiri mereka, itu justru hanya 11 kali mereka menembak. Walaupun ada 5 on target di sana. Kalau bicara menembak, ini masih golong sangat kecil. City tidak terbiasa menembak itu dengan hanya 11 kali. Mereka itu selalu tinggi dalam hal menembak mereka. Ya, percobaan menembak, apalagi bermain di Etihad. Terakhir mereka hanya bisa melakukan hal yang sama dengan 11 tembakan itu Januari lalu. Saat mereka menjamu Chelsea dan menang 1-0 saat itu hanya ada 11 tembakan. Sebelum
Semalam mereka mendapatkan hal yang sama. Hanya 2 itu aja di musim ini. Selebihnya mereka itu 15 tembakan, 20 tembakan, 22 tembakan. Banyak dilakukan oleh tim asuhan Pep Guardiola. Jadi memang tidak berbeda jauh kalau bicara di Etihad dan di Anfield. Karena kan hanya 12 tembakan di Anfield dan 11 tembakan malah yang terjadi di Etihad. Mereka dapat 3 on target saja di Anfield. Dan ada kenaikan ditambahkan 2 target jadi 5 on target di Etihad. Bagaimana dengan Liverpool? Nah, ini menarik. Ya. Di Anfield, Liverpool itu kecil ya. Hanya 6 kali menembak. Ini rekor mereka pada musim ini yang paling kecil, hanya 6 kali menembak, apalagi terjadi di Anfield. Dan 4 on target, walaupun ada 2 gol di sana. Bagaimana dengan Etihad? Sama juga, tidak ada perubahan. Liverpool itu menembak hanya 6 kali di Etihad. On targetnya berapa? 4 juga. Jadi memang tidak ada perbedaan sama sekali. Ketika mereka ada di Anfield dan juga ada di Etihad. Sama. Ya. Jadi itulah pertandingan yang seru ya. Kalau bisa melihat dari statistik yang hampir sama. Tetapi khususnya bagi tuan rumah, Manchester City, mestinya mereka bisa menang City ini. Banyak peluang yang mereka ciptakan. Ya. Sayang tidak menghasilkan gol dari Gabriel Jesus. Banyak kan Zelo. Kemudian KDB lagi, walaupun KDB ikut mencetak gol, bahkan di menit akhir Mahrez bisa mendapatkan peluang ya untuk bisa mencetak gol, ya, namun gagal. Namun ada satu hal yang menarik bahwa saya sudah bahas kemarin, kepemimpinan wasit ya Anthony Taylor ini wasit terbaik yang ada di Inggris, yang selalu dipakai oleh UEFA dan FIFA di pertandingan-pertandingan internasional. Ini memimpin pertandingan dengan sangat bagus. Walaupun dia sudah katakan kelahiran Manchester, tetapi dia sangat berwibawa, sangat disegani, dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ya, tidak ya sebagai profesional luar biasa memang. Ya, ada 5 kartu kuning yang dia cabut. Ya, berbeda ketika di Anfield. Ya, ketika di Anfield itu bahkan hanya ada 4 kartu kuning. Ini kenaikan jadi 1. Selalu kalau dia bisa memimpin duel yang penuh emosional ini dengan intensitas serangan yang sangat tinggi, rivalitas juga yang sangat tinggi. Ya, melibatkan pemain-pemain berkelas, kelas dunia yang ada di City dan di Liverpool, itu memang pasti kartu kuningnya akan lebih dari 2 atau 3 kartu kuning, dan memang ada 5. Di Etihad kita bisa melihat bahwa Liverpool bahkan dengan 4 kartu kuning dan Bernardo Silva satu-satunya mendapat kartu kuning dari City. Ya, sebelum-sebelumnya juga di 2020 bahkan ada 6 kartu kuning yang diberikan oleh Taylor ketika dia memimpin City menghadapi Liverpool juga di Anfield. Di 2019 bahkan juga dengan 6 kartu kuning yang dia berikan. Tapi lepas dari itu dia menjalankan tugas dengan sangat baik. Kekhawatiran juga terhadap Paul Tierney yang bertugas di VAR ya, juga bagus. Bahkan Liverpool harus bersyukur bahwa di menit 63 bisa dianulir oleh VAR. Kalau VAR tidak menganulir ini, Liverpool kalah. Ya kan? Karena pemain-pemain dari Liverpool juga tidak memprotes ketika Raheem Sterling masuk untuk bisa membuat gol. Ini sudah dirayakan dengan besar-besaran oleh pemain-pemain City. Dan kita bisa melihat bagaimana Alisson Becker sampai kesal sekali ketika dia lepas dari jebakan offside. Ini menjadi sebuah kelemahan saya pikir dari cara bertahan Liverpool yang selalu bisa berbahaya ya, terbuka dalam hal melakukan penjagaan terhadap lawan, menerapkan sistem offside. Dan itu yang terjadi juga di babak pertama dengan serangan yang begitu cepat di menit keempat. Anda juga bisa melihat ketika Sterling itu lepas mendapat umpan dari Gabriel Jesus dan dia langsung berhadapan dengan penjaga gawang Alisson. Untung tembakan Sterling itu masih bisa diblok oleh Alisson Becker dan gol di menit ke-63 dianulir ya. Kalau VAR tidak memotong ini, dan ini adalah peran dari Paul Tierney ya, dan mereka bisa melihat posisi dari Sterling ya, offside, sehingga buyar harapan untuk bisa memenangkan pertandingan. Jika tidak ada VAR, maka Liverpool pasti akan menerima ini sebagai gol, karena mereka tidak ada sama sekali bisa memberikan protes, karena memang gol yang sangat bagus yang harus dilihat ya. Untuk bisa memenangkan ada 3 poin ya, kalau bisa menang dengan selisih 4 poin, City dan Liverpool ini semakin berat, semakin sulit. Dengan jadwal yang mudah ini bisa diamankan dengan baik
Ya, bahkan satu kaki mereka sudah bisa menjadi juara. Ya, 90% pasti gelar juara ada di tangan. Kalau mereka bisa menang 3-2 dengan gol dari Sterling tidak ya diubah ya atau tidak digagalkan oleh VAR. Itulah ya, pertandingan yang berlangsung yang sangat menegangkan yang terjadi. Ya, gol dari KDB di pertama ketika hanya 1 menit berselang dengan kegagalan dari Sterling, itu akan membuka harapan mereka untuk bisa memenangkan laga. Memang ada tembakan dia dan deflection dari Joel Matip sehingga sulit diantisipasi oleh Alisson Becker. Tetapi kemudian dibalas 8 menit kemudian oleh Jota. Ini luar biasa bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh 2 fullback dari Liverpool, antara Robo yang memberikan umpan dan di sana ada Trent Alexander-Arnold yang bisa memberikan crossing dan akhirnya bisa disamakan 1-1 oleh Jota. Kemudian bagaimana Gabsu yang membuat gol lepas dari jebakan offside juga, dan herannya di sana ada Trent, dia masuk dari Trent untuk bisa mencetak gol ke gawang Alisson 2-1 sebelum Mane bisa menyamakan kedudukan 2-2. Ini umpan yang sangat matang dilakukan oleh Muhammad Salah. Salah tampil tidak begitu hebat, tidak begitu bagus, tidak sesuai dengan ekspektasi dari Jurgen Klopp. Tapi 1 assist ini dia sangat berguna, sangat penting untuk bisa menyelamatkan Liverpool ketika Mane menaklukkan Ederson Moraes. Jadi ini pertunjukan yang luar biasa dari 2 kiper ya. 2 kiper terbaik Brasil yang akan tampil di Qatar. Ederson Moraes di City dan Alisson Becker yang ada di Liverpool. Di babak pertama saya lihat memang sisi kanan Liverpool yang ditempati oleh Trent ini terus dieksploitasi oleh pemain-pemain, terutama Cancelo, pemain-pemain City yang banyak. Tidak tampil luar biasa, tidak tampil bagus Trent di babak pertama, ya, karena banyak serangan tuh datang di sisi dia. Ya. Tapi di babak kedua memang agak membaik. Saya kira Jurgen Klopp sudah memberikan instruksi-instruksi yang bagus. Kemudian mereka bisa mengubah permainan, bisa coba untuk mengendalikan permainan. Jauh lebih bagus penampilan Liverpool di babak kedua dibandingkan dengan 45 menit babak pertama. Ya, dan Trent juga bisa mengontrol keberadaan Cancelo yang banyak mengganggu dia di babak pertama. Jadi secara keseluruhan saya pikir ini ya wajar untuk bisa hasil imbang 2-2. Walaupun mungkin bagi Pep ini sangat menyesal karena mereka punya banyak kesempatan untuk bisa membuat gol, tapi tidak dihasilkan dengan baik. Dan saya melihat bahwa De Bruyne ini tampil luar biasa memang. Kalau bisa dikatakan, saya memilih dia sebagai pemain terbaik. Kalau saya disuruh pilih Kevin De Bruyne. Tapi sangat bagus, sangat konsisten. Terutama dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pemain Belgia ini bisa mencetak gol. Ya, 4 pertandingan beruntun. Ya. Baik ketika melawan Soton di Piala FA, kemudian lawan Burnley saat menang. Ya, lawan ATM dia menjadi penentu kemenangan. Sama dengan Liverpool juga. Dia ikut membuat gol. 4 gol dia, luar biasa. Sekarang sudah 11 gol bagi Kevin De Bruyne. 3 assist dalam 24 penampilan dia bersama dengan City. Ini pemain pembeda yang ada di City. Setelah City gagal memenangkan pertandingan di Selhurst Park, ditahan oleh Crystal Palace dengan 0-0. KDB kemudian tampil kesetanan di 4 laga terakhir. Ini yang buat saya luar biasa dan layak kalau dia ditunjuk sebagai man of the match menurut saya. Mungkin ada pemain lain, tapi saya melihat bahwa dialah ya pemain yang tampil luar biasa. Inilah hasil yang harus diterima oleh Pep dan juga oleh Klopp. Ya, hasil yang ideal tentunya bagi kedua tim. Walaupun saya katakan tadi Pep menginginkan target untuk bisa memenangkan pertandingan agar perjalanan mereka menjadi juara ini lebih mulus. Tetapi tentunya dengan hasil ini akan memberikan kesempatan kepada dua tim untuk terus melaju, terus fokus, terus konsisten untuk memenangkan sisa pertandingan. Karena sekali terpeleset, buyar semuanya. Dan bagi Liverpool harus hati-hati. Karena ada MU di sana, ada Everton, yang masih ada Villa, masih ada Wolves yang akan menunggu mereka. Masih ada Tottenham Hotspur, Newcastle yang menunggu mereka. Jadi harus tetap berhati-hati untuk tidak kehilangan poin. Dan saya yakin Liverpool terus akan memberikan tekanan terhadap Manchester City. Ya, karena dengan 1 poin ini menimbulkan ketegangan yang tinggi. Terutama bagi City yang terus dibuntuti oleh Liverpool. Makanya kemarin itu mereka mesti menang. Kalau menang agak lebih aman, lebih tenang mereka. Tetapi terlepas dari pertandingan ini sudah lewat, ya. Sekarang kedua tim harus fokus untuk bisa bertarung di leg kedua UCL, babak perempat final, di mana City akan menuju ke Wanda Metropolitano
menghadapi ATM, mereka baru menang 1-0, masih berbahaya posisi mereka, ya. Kemudian Liverpool akan menjamu Benfica di Anfield. Liverpool sudah aman, 1 kaki sudah di semifinal, bermain imbang sudah lolos, kalah 1-0, ya, kalah 2-1, mereka tetap akan melaju sampai ke babak semifinal UCL musim ini. Dan saya yakin kalau cuma mau cari imbang bisa bagi Liverpool, dan permainan yang begitu jauh dalam statistik bermain di Dalus, Liverpool bisa mengatasi Benfica di Anfield dan bahkan bisa memenangkan laga. Inilah review saya, duel antara City dan Liverpool yang berakhir imbang 2-2. Dan Anda tetap harus ingat terus mengikuti kuis dari Leones. Anda harus mengirimkan ke leones.id, persembahan dari PT SKA Prima Eva, menebak 4 tim mana yang akan lolos ke babak semifinal. Anda yang akan memilih, dan batas waktu sampai hari Selasa, karena pertandingan perempat final ini semua akan dimainkan pada Rabu dan Kamis, sehingga Anda punya kesempatan sampai besok Selasa mengirimkan 4 tim sesuai prediksi Anda, ya, yang akan lolos ke semifinal. Siapa dia? Apakah Liverpool, City, Bayern Munchen, ya, atau Chelsea atau Madrid? Itu tergantung Anda semua. Dan sekali lagi, kirim langsung ke Instagram leones.id. Leones.id Anda bisa kirim. Kemudian saya akan membacakan pemenang hasil tebakan skor yang tepat 2-2. Banyak sekali, ratusan yang mengirim, tapi hanya ada 10 yang benar menebak. Kemudian diundi dan tim sudah memutuskan. Setelah diundi saya akan membacakan ini. Pemenang pertama ini luar biasa, Sandy Lee dari Taiwan. Sandy Lee, luar biasa Sandy Lee, ya. Ingat bisa menonton ini, Anda pemenang salah satu. Kemudian kedua Lulus Gembot. Lulus Gembot. Dan ketiga adalah Idarmawan, akun Idarmawan. Anda bisa melihat di sini dan Anda kirim, ya, DM saya, alamat lengkap Anda, kode pos Anda, nomor HP Anda, ya. DM langsung ke Instagram saya, Inilah Ropan. Sekali lagi, Instagram saya Inilah Ropan. Anda harus DM Sandy Lee, Lulus Gembot, dan Idarmawan. Selamat Anda diundi dan nama Anda keluar sebagai pemenang tebakan tepat 2-2 antara City dan Liverpool. Sampai di sini pembahasan kita atau review dengan pertandingan yang berlangsung di Etihad yang berakhir imbang. Ciao.